Bab 125, silakan ambil tindakan. Bab 125, silakan ambil tindakan. Aku hanya punya satu kesempatan, hanya satu kesempatan. Biarkan kakek yang bertindak. Dengan kemampuan alkimiaku, aku mungkin tidak bisa memurnikan ramuan terbaik untuk menciptakan sesuatu. Melihat bunga ciptaan tunggal di tangannya, Wuli ragu-ragu sejenak, tetapi akhirnya mengambil keputusan dan membiarkan kakek mengambil tindakan. Bagaimanapun, ini tentang masa depannya sendiri, dan dia sama sekali tidak bisa mengambil risiko. Meskipun keterampilan alkimianya telah mencapai tingkat alkemis tingkat surga, ramuan tingkat pil penciptaan tertinggi bukanlah sesuatu yang bisa dibuat oleh alkemis tingkat surga. Baiklah, Wuli ingin aku membantunya memurnikan ramuan keberuntungan berkualitas tinggi. Setelah Wahao menerima berita dari Wuli, dia hanya terkejut sesaat, dan kemudian muncul di puncak Xiaoyao. Formasi pembatasan yang dibuat Wuli tidak ada apa-apanya di depan Wahao. Wuli meletakkan teleponnya di kaki depannya dan melihat Wahao di kaki belakangnya, jadi dia langsung terkejut. Wah, kakek, kemunculanmu yang tiba-tiba itu sungguh menyeramkan. Wuli menarik napas dalam-dalam, menenangkan hatinya yang ketakutan, lalu menatap Wahao dengan tatapan kesal. Namun Wahao tidak tergerak dan berkata dengan tenang. Di mana ramuan yang kamu sebutkan? Oh, ini dia. Wuli kemudian dengan cepat mengeluarkan semua resep ramuan dan bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan ramuan tersebut. Masalah yang paling penting saat ini adalah peningkatan akar spiritualnya. Setelah Wahao mengambil alih resep ramuan itu, dia mempelajarinya hanya dengan melihatnya. Sekarang Wahao adalah seorang alkemis kelas abadi sejati, dan ramuan ciptaan dengan kualitas terbaik hanyalah ramuan kekaisaran. Setelah mempelajari formula ramuan, Wahao langsung mengembalikan formula ramuan itu kepada Wuli, lalu menutup matanya, dan aura di tubuhnya berubah di detik berikutnya. Wuli, yang berdiri di samping, menyaksikan semuanya dan hatinya bergetar. Dia secara alami tahu aura apa yang ada di tubuh Wahao. Ini tingkat aura apa yang bisa dimiliki seorang alkemis? Wuli berpikir dalam hatinya, dan kemudian dia mengetahuinya pada detik berikutnya. Wahao mengulurkan tangannya, dan nyala api berwarna-warni muncul di telapak tangan Wahao. Kemudian Wahao berpikir, dan beberapa jenis material surgawi dan harta duniawi di tanah perlahan melayang ke atas, lalu jatuh ke telapak tangan Wahao. Di dalam api peri. Ini juga pertama kalinya Wuli melihat Wahao memurnikan ramuan. Ketika dia melihat Wahao mengendalikan semua ramuan untuk jatuh ke dalam api peri, dia bahkan ingin menghentikannya. Kakek, bukan begini cara membuat alkimia. Bahan-bahannya harus dimasukkan satu persatu. Namun setelah melihat khazanah alam berangsur-angsur menyatu dan berubah menjadi ramuan mujarab, Wuli hanya bisa menelan apa yang ingin dikatakannya. Ya, saya memang picik, dan tindakan kakek buyut saya tidak dapat dilihat berdasarkan akal sehat. Tak lama kemudian, di bawah kendali Wahao, pil penciptaan terbaik berangsur-angsur terbentuk, tetapi yang tidak diketahui Wuli adalah bahwa, di langit luar, kesengsaraan guntur perlahan-lahan mulai terbentuk. Apa yang terjadi? Apakah ada seseorang yang akan menerobos ke tahap kuasi ampul? Ke arah mana risiko puncak Xiaoyao? Mungkinkah Master Chan telah melangkah lebih jauh? Namun, Master Chan sudah berada di puncak Kaisar Semu. Jika dia melangkah lebih jauh, bukankah dia akan menjadi Kaisar Agung? Apa? Sampaikan saja. Tuan Chan sudah berhasil mencapai tingkat Kaisar Agung. Apa? Sampaikan, transformasi abadi Guru Chan telah meningkat. Apa? Sampaikan saja. Tuan Chan telah menjadi Kaisar Abadi. Rumor-rumor itu semakin lama semakin keterlaluan, dan Chan Pingan bahkan tidak sempat memperhatikannya. Dia melihat ke arah Thunder Tribulation dengan ekspresi serius. Ini, ramuan Wuli sudah dimurnikan? Tapi bagaimana bunga ciptaan itu bisa matang begitu cepat? Lupakan saja, aku tidak bisa mengurus banyak hal. Kalau tidak berhasil, biarlah Tiang Kun saja yang disalahkan. Pokoknya, anak itu akan hampir waktunya untuk menerobos ke Raja Suci,
Jadi katakan saja itu adalah kesengsaraan guntur raja suci miliknya. Cai Tiang Kun. Lalu? Hanya saja Chan Pingan belum tersadar dari keterkejutannya karena Wuli telah membuat ramuan itu dengan begitu cepat. Detik berikutnya, dia melihat pemandangan yang lebih mengejutkannya lagi. Saya melihat suara gemuruh cahaya datang dari dojo tempat Wuli berada, kemudian guntur kesengsaraan di langit pun menghilang, seakan-akan merasakan teror yang luar biasa. Tiandao, oke, keluar sekarang. Mungkin orang lain tidak dapat melihatnya, tetapi Chan Pingan, yang paling dekat dengan dojo Wuli, secara alami dapat melihatnya dengan jelas. Pada saat yang sama, Chan Pingan juga merasakan tekanan seperti semut dari suara itu. Perasaan ini seperti perasaan yang timbul ketika menghadapi jalan surga. Tetapi bagaimana ini mungkin? Itulah jalan surga. Jangankan seorang kaisar semu, bahkan kaisar agung yang sebenarnya pun bagaikan seekor semut di depan jalan surga. Wuli masih berani mengatakan bahwa dia bukan dari keluarga Wu, dan dilihat dari situasinya, hanya anggota inti yang setidaknya setingkat dengan Wu Yifan yang dapat menerima perlakuan seperti itu, kan? Dan di antara keluarga Wu, bahkan Wu Yifan tidak dapat menyebabkan perlakuan seperti ini, kan? Mungkinkah leluhur misterius dari keluarga Wu mengambil tindakan? Faktanya, mengenai leluhur misterius keluarga Wu, semua kaisar semu di dunia surga mendalam telah mendengar sedikit tentangnya. Lagi pula, mereka semua melihat 3 guru besar ketika Wu Yifan muncul selama kompetisi 4 orang suci. Ada sedikit keterkejutan di wajah Sang Maha Suci. Jelaslah bahwa ada orang kuat lainnya, mungkin leluhur misterius keluarga Wu. Kakek, apa yang baru saja kakek lakukan? Wuli bertanya dengan rasa ingin tahu saat dia melihat Wu Hao berbicara tadi. Wu Hao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan sikap agak datar. Aku hanya mengusir mereka yang ingin membuang-buang waktuku. Hanya saja Wuli tidak menduga bahwa orang yang dikatakan Wu Hao membuang-buang waktunya adalah Tiandao dari alam surga mendalam. Dunia besar memiliki jalan surgawi dunia besar, dan dunia kecil tentu saja memiliki jalan surgawi dunia kecil. Jika Wuli berhadapan dengan jalan surgawi dari dunia atas, dia mungkin tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi dia masih dapat melakukannya melawan jalan surgawi dari dunia surga mendalam yang kecil. Kekuatan surgawi dunia surga yang mendalam hanya berada di puncak Dewa Emas. Dengan kultivasi tahap akhir Raja Abadi milik Wu Hao, dia setidaknya dapat menang dalam satu gerakan melawan hukum surgawi dunia surga yang mendalam, belum lagi kemenangan yang pasti. Pada saat inilah Wu Hao teringat akan eksistensi Tiandao, dan berpikir untuk pergi ke dunia surga mendalam Tiandao untuk mempelajari tentang lembah pemakaman dewa. Bagaimanapun, kabut darah misterius di lembah pemakaman dewa, bahkan dapat menahan kesadaran tingkat Raja Abadi miliknya. Akan terlalu keterlaluan untuk melatih putra takdir. Sebelumnya, Tiandao hanya memperhatikan kemunculan pil kaisar, dan kemunculan pil kaisar membutuhkan penajaman kesengsaraan guntur. Hanya pil kaisar yang masih bisa eksis setelah dia sah yang merupakan pil kaisar yang sebenarnya. Namun, ramuan yang dimurnikan oleh Wu Hao tidak perlu melalui langkah ini. Wu Hao menggunakan kultivasinya sendiri untuk mengasah ramuan itu jauh sebelum terbentuk. Lagi pula, jika dia menunggu penempaan surga selesai, dia khawatir itu akan diperlukan. Beberapa hari, bagi Wu Hao, beberapa hari sungguh terlalu lama, dan dia tidak punya kesabaran. Bab 126, Akar Spiritual Terbaik, Membuat Pil Abadi. Bab 126, Akar Spiritual Terbaik, Membuat Pil Abadi. Itu benar-benar ramuan yang sempurna. Melihat 5 pola pil pada ramuan penciptaan kualitas terbaik, Wuli tak dapat menahan diri untuk tidak menghirup udara segar. Sebagai seorang alkemis tingkat surga, Wuli secara alami tahu betapa sulitnya memurnikan ramuan yang sempurna. Itu tidak berlebihan. Terus terang saja, dia telah lama memurnikan ramuan, tetapi dia belum pernah memurnikan ramuan yang sempurna, tidak sekalipun. Namun, dia tidak menyangka bahwa apa yang akan diracik oleh kakek buyutnya adalah ramuan yang sempurna.
Hal ini membuat Wuli yang awalnya sangat bangga dengan prestasinya di bidang alkimia, merasa sedikit frustrasi. Meskipun ramuan dibagi menjadi beberapa tingkatan seperti Huangshuan Earthhaven, Supreme, Ample, dan Immortal, ramuan tersebut didasarkan pada tingkatan yang dimurnikan dari bahan alkimia, dan ada juga tingkatan yang lebih rendah, menengah, dan atas, tingkatan teratas, dan tanpa cacat dalam pil yang sudah jadi. 5 tingkatan ramuan. Di antara semuanya, ramuan kelas rendah berarti ramuan ini hanya dapat mengerahkan 40% dari potensinya paling banyak, kelas menengah adalah 60%, kelas tinggi adalah 80%, kelas unggul adalah 90%, dan ramuan sempurna dapat mengerahkan 100% dari potensinya. Ramuan ini memiliki kekuatan obat dan tidak mengandung erisiplas. Dapat dikatakan bahwa jika seorang alkemis yang dapat memurnikan ramuan tanpa cacat terbongkar, ia pasti akan diperlakukan sebagai tamu oleh semua kekuatan besar. Lagi pula, secara teoritis, selama kecepatan pemurnian cukup cepat, ada ramuan tanpa cacat dalam jumlah tak terbatas. Anda dapat menjadi lebih kuat dengan cepat. Ada apa? Aneh ya? Beginilah caraku membuat alkimia. Wu Hao sedikit terkejut dan dengan santai melemparkan pil keberuntungan terbaik kepada Wuli. Deng, selamat kepada tuan rumah karena telah mengirimkan salah satu pil keberuntungan terbaik. Kami telah mengirimkan 1 juta pil keberuntungan terbaik kepada tuan rumah. Apakah Anda ingin mensintesisnya? Sintesis? Deng, sintesis berhasil. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan 10.000 pil abadi. Buat pil abadi, dapat mengubah kualifikasi seseorang hingga menjadi abadi hanya dengan menyerap energi spiritual. Melihat deskripsi pembuatan pil abadi, Wu Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak berbinar. Anda harus tahu bahwa akar spiritual terbaik sekalipun hanya memperoleh tiket untuk menjadi abadi, dan belum tentu menjadi abadi. Akan tetapi, pembuatan pil abadi dikatakan dapat ia pasti akan menjadi abadi, yang menunjukkan betapa efektifnya pil abadi. Dengan cara yang sama, karena pil ciptaan berkualitas terbaik yang dikirim oleh Wu Hao memiliki mutu yang tanpa cacat, pil abadi yang diberikan juga memiliki mutu yang tanpa cacat. Anda dapat memberikannya kepada istri, anak, dan cucu Anda. Lagi pula, akan lebih baik jika kualifikasinya lebih baik. Wu Hao berpikir dalam hati saat ini. Wuli di samping tidak berpikir terlalu lama. Detik berikutnya dia menatap langsung ke Wu Hao dan berkata dengan mata tegas. Kakek, aku ingin belajar alkimia darimu. Saat Wuli berbicara, pikiran Wu Hao teralihkan. Dia menatap Wuli dengan sedikit terkejut, tetapi tetap mengangguk setuju. Hanya karena Wuli adalah putra takdir, jika dia diajarkan teknik alkimia yang diberikan kepada Wu Hao akan membuat pencapaian Wu Hao dalam alkimia menjadi lebih tinggi lagi. Tidak perlu belajar alkimia dari kakek. Ini adalah sebagian dari pengalaman kakek dalam alkimia. Jika kamu memahaminya dengan saksama, itu sudah cukup untukmu. Wu Hao berkata dengan lembut, dan sedetik kemudian dia mengulurkan tangannya dan menjatuhkan jarinya. Seberkas cahaya melesat keluar dari ujung jari Wu Hao, dan jatuh ke dalam pikiran Wuli. Dalam sekejap, semburan pengetahuan alkimia yang sangat murni jatuh. Memasuki pikiran Wuli. Saat ini, Wuli tampaknya telah membuka pintu ke dunia baru. Ternyata tidak ada cara untuk membuat ramuan seperti ini. Tepat ketika Wuli hendak mengucapkan terima kasih kepada kakek buyutnya, dia mendapati bahwa kakek buyutnya telah menghilang. Dia sempat merasa kecewa, tetapi segera berubah menjadi tekad. Kakek, aku pasti akan berlatih keras dan suatu hari nanti aku akan menjadi kebanggaanmu. Wuli bergumam pada dirinya sendiri. Anakku, kamu selalu menjadi kebanggaanku, jangan terlalu memaksakan diri. Namun yang tidak diduga Wuli adalah Wu Hao benar-benar mendengar kata-kata ini, dan bahkan mendapat dorongan dari Wu Hao. Hal ini membuat Wuli tersipu, dan dia hanya bisa dengan cepat menelan pil keberuntungan berkualitas tinggi di tangannya. Berusaha menutupi rasa malunya. Wu Hao, yang baru saja kembali ke keluarga Wu,
tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Faktanya, sebagai kakek buyut mereka, Wu Hao tidak hanya ingin mereka memberikan umpan balik tentang kultivasinya, tetapi juga ingin mereka aman. Selama Anda aman, tidak ada lagi yang perlu diminta. Pelan-pelan saja sekarang, asalkan Anda bisa melakukannya dengan aman. Deng, selamat kepada tuan rumah karena telah mengirimkan teknologi alkimia kelas tinggi kelas abadi sebagai imbalan atas 1 juta salinan teknologi alkimia kelas tinggi kelas abadi. Bisakah kamu mensintesisnya? Sintesis. Deng, selamat kepada tuan rumah karena memperoleh 10.000 salinan teknologi alkimia teratas kelas abadi. Setelah sintesis, Wu Hao segera menyadari bahwa pencapaiannya dalam alkimia jauh lebih kuat. Teknologi alkimia tidak lebih baik dari milik Kaisar Abadi. Setelah Wu Hao menyerap 10.000 salinan teknologi alkimia teratas tingkat abadi, pencapaian alkimia Wu Hao akhirnya mencapai terobosan. Sistem, buka panel. Wu Hao bergumam tanpa suara. Pembawa acara, Wu Hao. Kultivasi, tahap akhir Raja Abadi. Bakat, akar spiritual tingkat tinggi. Latihan, Kaisar Surgawi Wandaujing. Raja Abadi tahap akhir, kurasa kecepatan terobosan akan jauh lebih lambat di masa depan. Aku tidak tahu apakah orang-orang itu dapat menciptakan beberapa anak takdir lagi untukku. Tetapi kupikir begitu, di mana anak takdir? Jika kau mau, akan ada. Wu Hao berpikir dalam hati. Mengenai bakat, Wu Hao sebenarnya tidak punya ide untuk berkembang. Lagi pula, dia tidak membutuhkan akar spiritual. Dia mengandalkan umpan balik dari garis keturunannya untuk meningkatkan kultivasinya. Akan tetapi, akar spiritual kelas tinggi memang tidak terlalu bagus tampilannya, jadi Wu Hao berpikir bahwa saat dia punya kesempatan, dia akan mencari bahan untuk ramuan penciptaan terbaik dan menyempurnakannya sendiri. Tak lama setelah Wu Hao pergi, kepala sekte Tianzan datang ke Chan Pingan bersama sekelompok tetua dari sekte Tianzan. Pingen, apa gerakannya tadi? Lin Qiye, pemimpin sekte Tianzan, bertanya dengan ekspresi sangat serius. Chan Pingan, di sisi lain, menggenggam tangannya dan berkata dengan serius. Terima kasih para tetua atas perhatian kalian. Baru saja, murid tertua saya, Chan Pingan, mengalami kesengsaran guntur dan dia dipromosikan menjadi Raja Suci. Ketika semua orang di Lin Qiye mendengar jawaban Chan Pingan, wajah mereka penuh dengan ekspresi tidak percaya. Apakah kamu bercanda? Kesengsaraan petir tadi disebabkan oleh terobosan puncak Sage Agung. Itu hanya bisa disebabkan oleh setidaknya satu pembangkit tenaga listrik kelas Kaisar, bukan hanya pembangkit tenaga listrik biasa. Namun, Chan Pingan tentu tahu bahwa dia pasti tidak akan bisa meyakinkan mereka dengan kata-katanya sendiri. Memikirkan hal ini, Chan Pingan menghela napas dan meminta Cai Tiankun untuk datang. Pada saat ini, Cai Tiankun sedang mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya, tetapi setelah mendengar gurunya memintanya untuk datang, dia tetap menghentikan apa yang sedang dilakukannya dan bergegas datang. Setelah melihat pemimpin sekte dan yang lainnya di depan gurunya, Cai Tiankun menangkupkan tinjunya dan membungkuk memberi salam. Saya sudah bertemu dengan ketua sekte dan para tetua. Tiankun, tunjukkan wilayah kekuasaanmu padaku. Chan Pingan menatap Cai Tiankun. Cai Tiankun tertegun sejenak, tetapi dia masih menunjukkan tingkat kultivasinya. Dia jelas berada di tahap awal Sen King. Bab ke-127. Chan Pingan? Tidak, apakah kamu benar-benar telah mencapai tahap awal Raja Suci? Awalnya, Chan Pingan berencana untuk meminta Cai Tiankun untuk menipu Lin Qiye dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia sebelumnya telah memberi Lin Qiye metode rahasia yang dapat menempa wilayahnya sendiri. Tapi aku tidak menyangka bahwa Lin Qiye benar-benar akan berhasil mencapai tingkat Raja Suci. Melihat ekspresi terkejut di wajah mereka, Cai Tiankun merasa puas di dalam hatinya. Tanpa diduga, aku benar-benar telah menembus tahap awal Raja Suci. Meskipun Chan Pingan tidak tahu apa yang terjadi, dia masih terbatuk dan berkata dengan serius.
Master Sekta, kalian semua sudah melihatnya, kan? Memang benar Tian Kun yang berhasil mencapai tingkat Raja Suci yang menyebabkan kesengsaraan petir tadi. Kalau tidak, mungkinkah aku yang berhasil mencapai tingkat Kaisar Agung? Tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Kie dan yang lainnya akan memikirkan kemungkinan masalah ini dengan wajah serius, lalu berkata dengan serius. Itu bukan hal yang mustahil. Chan Pingan. Namun pada akhirnya, setelah omongan baik Chan Pingan, Lin Kie dan yang lainnya dengan enggan percaya bahwa memang terobosan Cai Tiankun ke tahap Raja Suci yang menyebabkan keributan tadi. Setelah Lin Kie dan yang lainnya pergi, Chan Pingan bernapas lega, tetapi Cai Tiankun membungkuk dengan rendah hati. Tuan, jadi kesengsaraan guntur tadi benar-benar merupakan terobosanmu menuju Kaisar Agung? Menurut Cai Tiankun, sang guru sengaja menyembunyikan rahasia kesengsaraan guntur tadi. Mungkin saja sang guru benar-benar berhasil mencapai tingkat Kaisar Agung. Jika gurunya berhasil mencapai tingkat Kaisar Agung, bukankah dia akan bisa berjalan menyamping di dunia surga yang mendalam mulai sekarang? Tentu saja, kecuali memprovokasi keluarga Wu. Pergilah! Jika tuanku benar-benar berhasil sampai pada titik di mana Kaisar Agung akan menjadi orang pertama yang mengusirmu dari pintu tuanku. Chan Pingan berkata dengan marah, lalu berbalik dan pergi. Ketika Cai Tiankun melihat tindakan Chan Pingan, dia secara alami dapat mengetahui bahwa sang guru benar-benar belum menerobos ke tingkat Kaisar Agung, tetapi dia juga penasaran dalam hatinya tentang mengapa sang guru ingin menyembunyikan kebenaran tentang kesengsaraan guntur tadi. Jadi dia mengikutinya. Chan Pingan tidak keberatan Cai Tiankun mengikutinya. Lagi pula, jika dia bisa menjadi muridnya, Chan Pingan harus memeriksa karakter dan kualitas lainnya. Selain itu, Cai Tiankun dan Nangongnya sama-sama memiliki akar spiritual kelas atas. Tidak ada gunanya memberikannya kepada mereka. Tak lama kemudian, mereka tiba di dojo Wuli. Saya melihat Wu Lisheng duduk bersila di tengah dojo, dengan aura misterius di tubuhnya, dan dia jelas sedang meningkatkan akar spiritualnya ke akar spiritual terbaik. Ketika Chan Pingan melihat pemandangan ini, ia menjadi semakin yakin bahwa leluhur misterius dari keluarga Wulah yang baru saja membantu Wuli memurnikan ramuan keberuntungan terbaik. Kalau tidak, dilihat dari pencapaiannya dalam ramuan Wuli, dia tidak akan pernah bisa memurnikannya dan membuat penciptaan guntur kesengsaraan menjadi ramuan pamungkas. Cai Tiankun di samping tentu saja melihat pemandangan ini dan berkata dengan kaget. Tuan, jadi kesengsaraan guntur tadi disebabkan oleh adik laki-lakiku? Ya, adikmu mendapat kesempatan untuk meningkatkan akar spiritualnya ke tingkat tertinggi. Kesengsaraan petir tadi disebabkan oleh adikmu. Chan Pingan mengangguk, dan Cai Tiankun tahu apa yang terjadi selanjutnya tanpa Chan Pingan mengatakannya. Tuan seharusnya khawatir jika hal itu terbongkar. Banyak orang akan menemukan adik laki-lakinya. Lagi pula, di dunia surga yang mendalam, hal yang paling memuaskan adalah meningkatkan akar spiritual ke tingkat tinggi. Sedangkan untuk tingkat atas, itu hanyalah mimpi. Pada saat yang sama, setelah kembali ke keluarga Wu, Wu Hao dengan tegas memberikan pil abadi kepada semua orang di keluarga Wu untuk ditelan. Bagaimanapun, kecepatan kultivasi mereka memengaruhi peningkatan Wu Hao selanjutnya. Tentu saja, mereka juga termasuk Wu Mengdie dan yang lainnya. Bagaimanapun, mereka adalah pasukan pengawal keluarga Wu. Akan lebih baik jika tingkat kultivasi mereka lebih tinggi. Su Qiaoran juga dengan bijak tidak bertanya kepada Wu Hao dari mana pil itu berasal. Lagi pula, jika dia ingin mengatakan sesuatu, Wu Hao secara alami akan mengatakannya tanpa dia bertanya. 5 tahun berikutnya berlalu dalam sekejap mata. Serahkan padaku! Wu Yifan tengah maju ke dalam istana dengan tekanan yang amat besar. Tekanan pada saat ini begitu hebat, hingga tubuh Wu Yifan retak, dan terdengarlah retakan-retakan yang amat dahsyat. Saya melihat cahaya keemasan muncul dari celah-celah tubuh Wu Yifan, membuat Wu Yifan tampak seperti memiliki keilahian yang berbeda. Tubuh suci kuno Wu Yifan juga telah mencapai langkah kemajuan yang paling penting saat ini. Jumlah tulang di sekitar Wu Yifan telah menjadi sangat kecil, hanya beberapa yang besar.
tetapi tekanan pada mereka jauh lebih besar daripada yang pernah dilihat Wu Yifan sebelumnya. Jumlah total kerangka yang ditemui. Kelima kerangka ini takut berada sangat dekat dengan Daluo Golden Immortal. Kalau tidak, mustahil bagiku untuk menahannya dengan tingkat kultivasiku. Wu Yifan memegang 5 kerangka di depannya. Daging dan darah di tubuh mereka telah lama menghilang. Yang tersisa hanyalah kerangka yang memancarkan cahaya keemasan. Tekanan yang mereka hadapi sungguh mengerikan. Lagi pula, hanya orang kuat yang masih hidup yang mampu mengendalikan tekanan mereka sendiri dan mati. Setelahnya, tulang akan dilepaskan semaksimal mungkin tanpa terkendalinya tekanan. Dan Wu Yifan dapat merasakan bahwa tubuh suci kunonya telah ditekan hingga hampir di luar kendalinya. Yang dapat ia lakukan hanyalah menggertakkan giginya dan bertahan, dan bahkan garis darah pun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalir dari sudut mulutnya. Klik, klik, suara keras terdengar dari tulang dan persendian Wu Yifan. Kakinya hampir hancur, tetapi dia masih menggertakkan giginya dan bertahan. Nona Ganlin, saya adalah anggota keluarga Wu. Saya hanya berlutut di hadapan orang tua saya dan membantu saya berdiri. Saat Wu Yifan meraung lagi, paksaan yang mengerikan meledak dari tubuhnya, dan daging serta darah di tubuhnya berubah menjadi emas saat ini. Wu Yifan tampaknya telah jatuh ke dalam semacam kondisi pencerahan, dan duduk bersila di tempat. Tubuh suci kuno di tubuhnya juga maju ke tingkat ke-10 saat ini. Tingkat tekanan ini tidak dapat lagi membuat Wu Yifan berlutut. Tak lama kemudian, Wu Yifan membuka matanya jernih sejenak, dan dia memberi hormat kepada 5 kerangka di depannya. Terima kasih 5 orang senior atas bantuan kalian. Dan saat Wu Yifan memberi hormat kepada mereka, detik berikutnya, terdengar suara tulang retak dari kelima kerangka itu, lalu mereka hancur berkeping-keping di depan mata Wu Yifan yang terkejut. Wu Yifan? Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia mengira bahwa kekuatan kelima kerangka itu telah habis setelah membantunya menerobos ke tingkat ke-10 dari tubuh suci kuno, dan kemudian hancur berantakan. Setelah tubuh suci kuno maju ke tingkat ke-10, Wu Yifan terus berjalan menuju kedalaman istana, tetapi tidak ada kerangka lain selain kelima kerangka ini, yang membuat Wu Yifan sedikit kecewa. Tapi pikirkanlah, Daluo Golden Immortal juga merupakan eksistensi abadi. Jika ada tulang-tulang Daluo Golden Immortal di sini, maka siapa tahu apakah dia dapat menahan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tak lama kemudian, Wu Yifan tiba di kedalaman istana. Namun, setelah melihat apa yang ada di kedalaman istana, pupil mata Wu Yifan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengecil, dan hatinya pun menjadi takut. Bab 128, Pria di atas tahta. Bab 128, Pria di atas tahta. Kakek, apakah kakek tahu kemana Yifan pergi? Aku agak khawatir tidak bisa menghubunginya dalam waktu yang lama. Pada saat ini, di depan Wu Hao, Lin Zixin membawa Wudong kepadanya, dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Wudong juga bertanya dengan serius. Leluhur, ayahku tidak pernah gagal menghubungi kita dalam waktu yang lama. Saat ini, Wudong telah mencapai tahap awal melampaui kesengsaraan seiring berjalannya waktu, dan bakatnya bahkan lebih luar biasa daripada Wu Yifan dan lainnya. Lagi pula, di antara anak-anak takdir, yang manakah yang merupakan orang yang paling ekonomis? Sukya orang di samping juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, suamiku, aku sudah lama tidak bertemu Yifan. Apa kamu tahu kemana Yifan pergi? Bahkan Wu Yifan dan yang lainnya kadang-kadang muncul di obrolan grup, tetapi hanya Wu Yifan yang tetap diam sejak memasuki lembah pemakaman dewa beberapa tahun yang lalu, seolah-olah dia telah menghilang dari dunia. Melihat ekspresi Lin Zixin yang penuh harap, Wu Hao tak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas, lalu dia berbicara dengan serius. Yifan telah pergi ke lembah pemakaman dewa. Apa? Mendengar kata-kata Wu Hao, mata Sukya orang menjadi gelap dan dia hampir pingsan. Lagi pula, menurutnya, tempat seperti apa lembah para dewa pemakaman itu? Tempat itu lebih mengerikan daripada 4 tempat terlarang.
bisa keluar setelah masuk daerah terlarang, tapi setelah dikubur baru bisa keluar. Kamiya, sebenarnya tidak ada presiden untuk hal itu. Wudong di samping sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat mendukung Lin Zixin. Bu, jangan terlalu gembira dulu, ayah belum meninggal. Setelah mendengar perkataan Wudong, Lin Zixin seperti telah mengambil keputusan yang tepat. Dia menatap Wu Hao dan berkata dengan sedikit permohonan di matanya. Kakek, Ivan, apakah dia baik-baik saja? Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Dia hanya tersesat di lembah pemakaman dewa. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia tidak akan bisa keluar untuk sementara waktu. Wu Hao berbicara. Situasi Wu Yifan berada di bawah kendalinya. Bagaimanapun, umpan balik dari Wu Yifan tentang kultivasinya tidak pernah berhenti. Bagaimana mungkin sesuatu terjadi? Terlebih lagi, Wu Yifan adalah putra takdir. Jika dia mati begitu mudah, dia tidak akan menjadi putra takdir. Lin Zixin menghela napas lega saat mendengar bahwa Wu Yifan tidak meninggal. Bagaimanapun, sebagai pahlawan wanita, Lin Zixin telah lama mengabdikan diri kepada Wu Yifan. Mungkin dia tidak mengatakannya untuk sementara waktu karena sifatnya yang sombong, tetapi memang demikian adanya. Kakek, bolehkah aku masuk ke dalam dan mencari ayahku? Setelah melihat ibunya baik-baik saja, Wudong berdiri dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Tetapi sebelum Wu Hao sempat berbicara, Lin Zixin memotong perkataannya tanpa ragu. Tidak, ayahmu adalah Kaisar Agung, dan dia bisa tersesat di dalam. Jika sesuatu terjadi padamu saat kau masuk, apa yang kau inginkan dariku? Ya, kamu tidak seperti ayahmu. Ayahmu masih memiliki tingkat kultivasi yang kuat. Kecuali kamu berhasil mencapai tahap semi kaisar, tidak perlu berbicara tentang memasuki lembah pemakaman dewa. Wu Hao juga berkata tanpa ragu bahwa Wu Yifan adalah putra takdir, dan dia tidak akan membiarkannya masuk sampai dia meninggal. Tetapi Wudong tidak mengerti bahwa bukan hanya satu atau dua putra-putra takdir yang meninggal, jadi dia tidak akan pernah membiarkan Wudong masuk. Setelah mendengar apa yang dikatakan ibu dan leluhurnya, meskipun Wudong masih ingin masuk, dia menahan ide itu. Memang, dia terlalu lemah dan masih membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Jadi setelah emosi ibunya tenang, Wudong kembali dan mulai berlatih lebih banyak. Lin Zixin tetap berada di sisi Wu Hao, menatap Wu Hao dan memohon. Kakek, bisakah kamu mengajak Ivan keluar? Bagaimanapun, menurut Lin Zixin, Wu Hao adalah orang yang paling tidak terduga di seluruh keluarga Wu. Jika Wu Hao diizinkan untuk bertindak, dia mungkin benar-benar dapat mengeluarkan Wu Yifan. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Wu Hao menggelengkan kepalanya pelan. Ini adalah sesuatu yang harus dilalui Yifan. Meskipun aku bisa membawanya keluar, itu juga akan memengaruhi pertumbuhannya di masa depan. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Aku meninggalkan penjaga terlarang padanya. Bahkan jika Golden Imoto tidak dapat melakukan apapun padanya, jadi jangan khawatir. Mendengar kata-kata Wu Hao, meskipun Lin Zixin masih khawatir, dia tetap mengangguk dan setuju, asalkan semuanya baik-baik saja. Ah, siapa yang memikirkan aku? Wu Yifan bersin, tetapi setelah berpikir tanpa hasil, dia menggelengkan kepalanya dan melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi serius lagi. Dia melihat sebuah singgasana di depannya, yang tampaknya tidak cocok dengan segala sesuatu di sekitarnya. Ada sesosok tubuh laki-laki yang duduk di singgasana. Jika Wu Yifan tidak menyadari bahwa pria ini sudah tidak bernyawa, dia mungkin akan mengira bahwa pria itu masih hidup. Namun demikian, Wu Yifan tetap tidak menurunkan kewaspadaannya. Bagaimanapun, semua yang telah dialaminya selama ini telah memberitahu Wu Yifan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di istana ini. Bahkan jika tubuh yang duduk di singgasana di depannya tiba-tiba membuka matanya, dia tidak akan merasa aneh. Yang tidak diduga Wu Yifan adalah saat dia mendekati takhta dengan hati-hati, detik berikutnya, tanpa peringatan apapun, pria di takhta di depannya tiba-tiba membuka matanya dan menatap Wu Yifan seperti ini. Wu Yifan terkejut dan siap mengambil tindakan. Namun sebelum dia sempat bereaksi,
lingkungan sekitarnya berubah dalam sedetik berikutnya. Daerah sekitarnya berubah menjadi gurun, dan langit menjadi gelap gulita, yang tampak sangat menyeramkan dan aneh. Ekspresi Wu Yifan sangat serius. Tepat ketika dia penasaran di mana tempat ini, dia mendengar suara gemuruh dari belakang. Saat Wu Yifan berbalik, sebuah pedang panjang menusuknya. Apa? Pedang yang cepat sekali! Wu Yifan terkejut, tetapi tubuhnya tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia hanya bisa menonton dan menutup matanya dengan putus asa. Namun, untuk waktu yang lama, dia tidak menyadari adanya gerakan apapun. Ketika dia membuka matanya lagi, dia melihat banyak pria kuat muncul di depannya. Tetapi saat ini mereka sedang dalam pertempuran jarak dekat. Tak lama kemudian Wu Yifan melihat yang ada di hadapannya adalah pertarungan antara biksu baik dan biksu jahat. Namun yang paling mengejutkan Wu Yifan adalah yang paling lemah di antara mereka, membuatnya merasa mustahil untuk menang. Yang terendah adalah Dalogo dan Nemoro. Apa asal-usul orang-orang ini? Wu Yifan berpikir diam-diam di dalam hatinya. Tetapi bahkan Dewa Emas Dalo pun hanya menjadi umpan meriam dalam perang ini. Masih ada banyak orang kuat yang bertarung di sana, dan pertempuran mereka akan menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi di setiap kesempatan. Hari Kepunahan Bintang. Mereka berada di negara bagian mana? Wu Yifan tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri bahwa bahkan Wu Yifan tidak dapat melihat situasi pertempuran mereka dengan jelas, yang menunjukkan bahwa mereka setidaknya adalah Raja Abadi dan mungkin lebih dari Raja Abadi. Mereka bukanlah eksistensi yang dapat Anda sentuh sekarang. Pada saat ini, sebuah suara datang dari belakang Wu Yifan, yang langsung mengejutkan Wu Yifan. Tanpa ragu, dia berbalik dan melancarkan tinju Kaisar Surgawi. Bab 129, Kaisar Abadi Akaishi. Bab 129, Kaisar Abadi Akaishi. Dasar kalian, tidak punya sopan santun sama sekali. Wu Yifan terjatuh ke tanah, dan pria yang berbicara di belakangnya berkata dengan jijik. Wu Yifan, di sisi lain, tampak terkejut. Baru saja, dia bahkan tidak bisa mendekati tubuh lawan dengan pukulan penuhnya. Kemudian, saat lawan melambaikan tangannya, dia ditekan ke tanah. Kamu harus tahu bahwa tubuh suci kuno milikmu sekarang telah maju ke tingkat ke-10. Dengan pukulan penuh, itu bahkan tidak dapat menghalangi puncak dewa sejati. Siapa kamu? Mengapa kamu membawaku ke sini? Wu Yifan menarik napas dalam-dalam, menatap orang lain dan berkata, sekarang Wu Yifan juga telah melihat bahwa pihak lain seharusnya tidak memiliki niat membunuh terhadapnya. Jika tidak, dilihat dari metode pihak lain tadi, dia mungkin tidak dapat bertahan hidup sampai sekarang. Pria paruh baya itu menunjukkan ekspresi puas setelah mendengar bahwa Wu Yifan akhirnya berbicara dengan benar. Dengan sebuah pikiran, dia menghilangkan tekanan dari Wu Yifan, lalu berkata sambil tersenyum. Perkenalkan dirimu, namaku Luyu, kamu bisa memanggilku Kaisar Abadi Akaishi. Mendengar perkataan pihak lain, Wu Yifan terkejut. Tidak heran pihak lain bisa menekannya hanya dengan satu pikiran. Itulah Kaisar Abadi. Belum lagi dirinya saat ini, bahkan jika tubuh suci kunonya telah maju ke tingkat ke-12, dan tidak dapat saling menyentuh sama sekali. Tetapi setelah melihat lebih dekat, Wu Yifan akhirnya melihat bahwa orang lain itu adalah pria yang duduk di singgasana tadi. Seolah menyadari pikiran Wu Yifan, Kaisar Abadi Cishi tersenyum sebelum berbicara. Saya sudah memperkenalkan diri, bolehkah saya memperkenalkan diri Anda? Senior, panggil saja aku Yifan. Tentu saja, Yifan. Jika kamu bisa memasuki lembah pemakaman dewa dan menemukan istanaku, kamu pasti memiliki asal-usul yang luar biasa. Apakah kamu bersedia menerima warisanku? Kaisar Abadi Akaishi langsung ke intinya. Bagaimanapun, dia meninggalkan warisannya di istana, menunggu kedatangan orang yang ditakdirkan. Sekarang Wu Yifan telah menemukan tempat ini. Jelaslah bahwa Wu Yifan adalah orang yang ditakdirkan. Selain itu,
Kaisar Abadi Akaishi juga menghargai bakat Wu Yifan. Dia secara alami dapat melihat bahwa Wu Yifan telah mencapai tahap akhir Kaisar Semu, sebelum dia berusia 200 tahun akan masuk akal untuk menerobos selama periode ini, dan bahwa tubuh suci kuno telah maju mencapai lantai ke-10. Meskipun tubuh suci kuno hanya dapat bersaing dengan penguasa abadi ketika mencapai tingkat ke-12, tubuh suci kuno adalah larva dari jenis fisik itu. Jika ada kesempatan, mungkin bisa menjadi jenis fisik itu. Wu Yifan tentu saja sangat gembira ketika mendengar undangan dari Kaisar Abadi Akaishi. Bagaimanapun, itu adalah warisan Kaisar Abadi, dan tampaknya Kaisar Abadi Akaishi tidak lemah. Jika dia bisa mendapatkan warisannya, itu pasti akan sangat membantunya. Tetapi Wu Yifan memikirkannya dengan hati-hati dan tidak langsung setuju. Sebaliknya, dia menatap Kaisar Abadi Akaishi dan bertanya dengan wajah serius. Senior, Anda pasti sudah berada dalam kondisi kematian abadi sekarang. Saya sangat penasaran, mengapa Anda jatuh di sini? Mendengar perkataan Wu Yifan, raut wajah Kaisar Abadi Cishi terasa murung. Seluruh dunia seakan merasa amat tertekan, seakan ikut merasakan kesedihan Kaisar Abadi Cishi. Setelah waktu yang lama, Kaisar Abadi Akaishi menunjuk ke atas dan berkata dengan sedikit kemarahan di wajahnya. Itulah sebabnya Kaisar ini jatuh di sini. Apa? Saat Kaisar Abadi Akaishi berbicara, Wu Yifan menatap langit lagi dan melihat jejak Kaisar Abadi Akaishi di titik tertinggi langit. Namun yang paling mengejutkannya adalah di atas Kaisar Abadi Akaishi ada 5 sosok agung, dan di seberang kelima sosok agung itu ada sosok yang diselimuti kabut darah merah terang, membuatnya mustahil untuk dilihat. Aspek halal. Seolah menyadari pikiran Wu Yifan, Kaisar Abadi Cishi mencibir dan berkata, saat itu, kekuatan dao iblis yang kuat muncul di alam atas, yang disebut gerbang jiwa darah. Metode gerbang jiwa darah sangat keterlaluan di seluruh alam atas, dan akhirnya menyebabkan ketidakpuasan dengan semua kekuatan di seluruh alam atas. Para leluhur dari 5 tanah suci memimpin kami untuk melawan sekte jiwa darah. Kaisar ini tewas dalam pertempuran itu. Dia hanya bertahan begitu lama untuk mempertahankan warisanku. Namun, kami tidak menghancurkan sekte jiwa darah dalam pertempuran itu. Pemimpin sekte jiwa darah lolos dengan luka serius, merebut sekte jiwa darah dan 1 sudut dunia atas. Namun, ketika gerbang jiwa darah lolos, para leluhur dari 5 tanah suci bergabung untuk membatasi wilayah itu sehingga makhluk-makhluk di dalamnya tidak bisa lolos. Dan dunia ini disebut lembah para dewa yang terkubur. Mendengar perkataan Kaisar Abadi Akaishi, Wu Yifan terkejut berkali-kali hanya dalam beberapa menit. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan yang diminta kakek buyutnya untuk dihancurkan ternyata tidak akan mampu mengalahkan orang-orang kuat di seluruh dunia atas jika digabungkan. Tidak. Sekte jiwa darah juga sangat lemah setelah pertempuran itu dan hanya bisa melarikan diri. Namun, setelah kematianku dalam pertempuran itu, aku meninggalkan warisanku di lembah pemakaman dewa. Kerangka-kerangka yang kau lihat di luar adalah pengikut kaisar ini. Hanya saja kaisar ini tidak kompeten dan tidak bisa mengalahkan mereka. Ketika dia mengatakan ini, Kaisar Abadi Akaishi merasa sedih di dalam hatinya. Dalam pertempuran itu, hampir semua orang di sekte Cixinnya tewas dalam pertempuran itu. Bahkan leluhurnya juga tewas dalam pertempuran itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada sekte Cixin di alam atas sekarang. Senior, kalau aku menerima warisanmu, aku ingin tahu apa yang perlu aku lakukan. Wu Yifan menatap Kaisar Abadi Cishi dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius. Kaisar Abadi Akaishi menggelengkan kepalanya pelan. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku hanya butuh kamu untuk meneruskan warisanku dan membantuku mengurus sekte Cixin setelah kamu pergi ke dunia atas. Jika sekte Cixin masih ada. Saya mengerti. Tapi senior, saya ingin tahu apakah Anda membutuhkan saya untuk menghancurkan seluruh sekte jiwa darah untuk membantu Anda membalas dendam? Yang tidak diduga oleh Kaisar Abadi Cishi adalah bahwa setelah mengetahui kekuatan sekte jiwa darah, hati Wu Yifan tidak tergerak sama sekali.
Meskipun awalnya dia sedikit takut, dia segera memperkuat tekadnya. Jika Anda takut pada rambut, kakek buyut Anda akan berada di posisi paling bawah, dan sekte jiwa darah bukanlah sesuatu yang perlu Anda takutkan. Karena kakek berkata bahwa dia bisa menghancurkan sekte jiwa darah, maka satu-satunya hasil bagi sekte jiwa darah adalah dihancurkan oleh dirinya sendiri. Wu Hao Ao 6. Kaisar Abadi Akaishi tertegun sejenak, tetapi segera berkata sambil tersenyum. Lakukan yang terbaik. Sebenarnya, Kaisar Abadi Akaishi tidak menyangka bahwa Wu Yifan memiliki kekuatan untuk menghancurkan sekte jiwa darah. Sekte jiwa darah yang asli adalah eksistensi yang bahkan 5 kaisar abadi teratas dan seluruh alam atas tidak dapat menghancurkannya. Bagaimana mungkin Wu Yifan dapat menghancurkannya? Sekte itu runtuh. Hanya waktu yang dapat membuktikan bahwa Wu Yifan benar-benar mampu melakukan hal ini. Tetapi semua ini adalah urusan nanti, dan Kaisar Abadi Akaishi secara alami tidak akan dapat melihatnya.